Halo guys, hari ini gue pura-pura jadi old money dulu guys. Karena gue mau nge-review mobil ini. Ini adalah Mercedes-Benz S450. Jadi gini guys, sebelum kita ngomongin mobilnya, gue mau ngejelasin apa sih S-Class itu. Nah, di S-Class itu adalah Sonder. Jadi Sonderklasse. Nah, itu kalau bahasa Jermannya yang artinya adalah special class. Atau kalau di bahasa Indonesiain banget nih, artinya adalah istimewa. Nah, makanya kalau lu bawa mobil ini rasanya spesial banget guys. Rasanya lu yang paling istimewa karena emang kelas urutannya, kastanya kalau di Mercy S-Class itu yang paling atas guys. Jadi mobil ini paling atas. Kalau di BMW-nya itu dia seri 7. Sebenarnya di atas ini dia masih ada lagi kan Maybach. Kita udah tahu lah semua Maybach. Tapi kesel kan gue tuh Maybach. Nah, tapi kalau secara urutan di Mercedes-nya, karena Maybach itu sebenarnya udah agak keluar dari Mercedes. Nah, kalau lu masih mau yang Mercedes banget, sebenarnya ya S-Class guys. Jadi gini guys, sebenarnya S-Class ini dia dibikin ada dua versi. W223 itu untuk yang short base, kode bodinya itu ya W223. Dan untuk yang ini, yang long wheelbase adalah V223. Nah, untuk yang Maybach itu sebenarnya dia yang long wheelbase, cuman ada kode bodinya sendiri. Kode bodinya adalah Z223. Nah, kalau kita ngomongin mobilnya, kayaknya lampu digital light ya ini udah jadi standar di Mercy generasi yang baru-baru ini guys. Karena kemarin kita udah bahas C-Class, GLC, terus E-Class, dan sekarang S-Class-nya itu semua udah standar pakai digital light, kecuali yang E200 tuh seingat gue ya. Nah, ini digital lightnya gue udah ngomong waktu kita review E300. Ini katanya dia bisa nge-project kayak rambu-rambu jalan, panah-panah jalan gitu-gitulah. Cuman ya kayak biasanya gue bawa mobilnya selalu siang, jadi ini lampunya nggak pernah gue cobain langsung. Itu cuman berdasarkan gue nonton YouTube dan baca-baca aja. Untuk grillnya, ini vibes-nya, bentuknya masih mirip banget sama S-Class yang 222 guys. Masih vibes old money dan bentuknya itu nggak yang modern gitu loh. Masih kayak masih satu tema lah gitu ibaratnya. Terus di tengahnya itu dia ada radar, ada kamera juga, dan untuk di bawahnya udah pasti ada beberapa titik sensor guys. Karena lu bawa S-Class ini safety itu penting banget. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin ukuran mobil ini ya. Panjangnya total mobil ini 5,2 meter guys. Sepanjang-panjangnya mobil. Wheelbase-nya 3,2, lebarnya 1,9, hampir 2 meter lah. Kalau nggak salah itu 5 cm lagi 2 meter. Dan untuk tingginya dia 1,5 meter guys.
Terus dibawanya gimana bang? Nah tadi selama gue bawa mobil ini di BSD sih ya, jalanannya agak gede. Untuk dibawa puter balik, dibawa manuver-manuver, mobil ini sih masih enak ya. Kerasa berat, cuman manuverbilitasnya tetap enak guys. Lanjut lagi guys, abis kita ngomongin ukuran, kita ngomongin velgnya. Dual tone, spokesnya banyak banget, dan menurut gua di S-Class ini pakai velg yang desainnya kayak gitu cocok banget guys. Karena di otak gua nih ya, mobil luxury itu biasanya yang spokesnya banyak guys. Nah, buat lo yang penasaran, ukuran bannya dia pakai 255/45, velgnya ring 19. Untuk menambah kenyamanan kalian nih, maximum comfort, mobil ini pakai air suspension. Dan air suspensionnya itu juga udah canggih banget guys. Bisa lu naikin, dia juga bisa auto turun kalau misalkan lu lagi ngebut, dan dia bisa ngedeteksi kontur jalan. Jadi dia bisa nyesuaiin sama bentuk jalanan yang lagi lu lewatin guys. Jadi maksimum comfort pas lu naik mobil ini rasanya jadi kayak duduk di atas marshmallow guys. Empuk banget, nyaman banget, lu kayak lagi berada di surga. Lanjut lagi guys, sekarang kita ngomongin handle pintunya. Udah sama kayak si adeknya, E-Class, handle pintunya flush door handle, alias handle pintunya masuk kalau misalkan mobilnya lagi kekunci guys. Jadi pas lu lagi parkir atau lagi jalan, dia kelihatan lebih clean dan lebih modern aja. Nih, ini tuh bikin orang kayak bingung gitu sebenarnya. Jadi mobil lu diliatin, itu cara buka pintunya gimana guys. Nah, nih, lu harus bawa S-Class kalau mau kayak gitu, atau ya E-Class. Lanjut lagi guys, sekarang kita ngomongin mesin. Nah, inline 6 ada turbonya, ada EQ boostnya. Dia ngehasilin power 367 horsepower dan untuk torsinya 500 Nm. Badan gede, torsi berarti juga harus gede. Nah, si EQ boostnya itu dia ngasih power tambahan 22 horsepower dan untuk torsinya 250 Nm. Tapi itu hitungannya sebenarnya beda guys. Jadi nggak langsung lu tambahin gitu, ada rumusnya. Nah, untuk masalah rumus itu gue nggak tahu deh karena matematika gue jelek banget. Gearboxnya 9G Tronic dan untuk penggeraknya mobil ini 4MATIC guys, alias all wheel drive. Berarti mobil ini paket lengkap ya. 6-cylinder engine, turbo, EQ boost, mild hybrid tuh berarti kan. Habis itu air suspension, 9G Tronic ditambah sama all wheel drive. Udah paket lengkap banget. Nah, ngomong-ngomong nih, 6-cylinder engine sebenarnya ada pilihan mesin yang lebih gede lagi, tapi nggak masuk ke Indonesia. Ada V8 dan ada V12 guys. Bayangin, S-Class lu pasangin V12. Bunyinya kebayang kan kayak apa? Cocok banget buat jadi bahan modifan sebenarnya. Kita bikin Swiss pack. Lanjut lagi guys, kita ngomongin bagian terakhir eksterior. Bagian belakang. Nah, ini lampu depannya kalau lu lihat dari jauh kelihatannya sebenarnya biasa aja. Desainnya juga ya udah, desain lampu biasa aja. Tapi kalau lu deketin, ini detailnya keren banget guys. Si pilarnya ini dia, titik-titiknya itu nyala satu-satu. Kelihatan banget kalau ini lampu mahal guys. Untuk bolongan knalpot, dia bolong sebenarnya, cuman ada pipanya lagi di bagian dalam. Dan untuk per sensor-sensoran udah pasti ada guys. Kamera juga ada di dalam sini, dia ngumpet. Kalau misalnya lu nyalain masuk ke gigi mundur, itu dia baru keluar, jadi kelihatan lebih clean aja. Dan untuk space bagasi, gue tahu ini bakalan gede, tapi tetap di luar ekspektasi gue guys. Panjang gitu ke belakang, ada netting dan ada power outlet di sebelah kiri bagian bagasinya. Masih ada storage lagi di bawah sini, ada partisinya. Dan kalau lu mau gantungin barang, dia juga ada hooknya guys. Nah, pintu bagasinya udah kayak adek-adeknya lah ya, udah ada kick sensor. Dan untuk nutupnya lu tinggal pencet tombol aja. Oke guys, jadi itu aja untuk bagian eksterior ya. Sebenarnya S-Class ini yang spesial itu ada di bagian interiornya. Jadi daripada kalian mati penasaran, kita langsung pindah aja.
Oke guys, sekarang gua udah ada di interior S450-nya nih ya. Kita bahas dari joknya dulu. Udah pasti electric seat, ada heated seatnya, bahan Nappa leather, dan ada si motif wajik-wajiknya ini nih. Karena wajib di mobil luxury. Nah, wajik-wajiknya ini bukan cuman ada di joknya doang guys. Dia ada juga di bagian pintunya. Jadi satu tema, dan ini nama warnanya adalah sienna brown. Coklat terang hampir ke orange gitu kali ya ngejelasinnya. Ada ini juga nih, cushion atau bantal. Bisa lu naikin turunin, bisa juga dicopot seandainya lu mau nyuci. Kita geser dikit ke bagian dashboard. Dashboardnya motif kayu, ambient light, tapi ini ambient lightnya ada something specialnya nih guys. Kemarin kita ngomongin di E-Class itu gue udah terkesima banget ya. Ternyata di atas E-Class ada S-Class nih. Biasanya ambient light ini kan dia piping lampu biasa ya, LED biasa nih kayak di bagian bawahnya. Yang di bagian atas ini dia kayak layar gitu guys, kayak screen. Jadi sebenarnya mungkin ini piping juga, cuman dia kayak ada covernya lagi. Jadi seolah-olah ini tuh layar guys, dan ini istimewa sekali guys ya. Selain dia bisa nampilin warna, kalau misalkan lu pilih warna template bawaan Mercy yang 2 warna gitu, itu dia ada animasinya. Jadi misalkan biru ungu, nih kayak yang lagi gua pakai sekarang. Nah, si ungunya itu dia jalan pelan-pelan dari tengah ke pintu guys. Ambient lightnya itu bukan cuman animasi warna doang, ada yang lucu-lucuan lagi nih kan, sampai belibet gua. Kalau lu naikin atau turunin suhu, dia ada animasinya juga tuh. Merah kalau lu naikin dan biru kalau lu turunin suhunya guys. Itu si titik-titiknya jalan dari tengah ke samping, sama kayak animasi ambient lightnya. Ini kisi-kisi AC-nya, dia udah nggak pakai slider lagi ya, udah nggak digeser-geser untuk buka tutupnya. Dia pakai tombol guys. Modern banget. Lanjut lagi kita ke bagian layar ya guys. Ini udah menjadi baseline, udah menjadi desain utama Mercy generasi baru. Layar segede gini, ini 12,8 inci. Dan ternyata setelah gue pencet-pencet nih layar, dia tuh ada haptic feedbacknya guys. Jadi kalau lu pencet layarnya itu dia ada geternya gitu. Jadi kayak dibikin kayak ini tuh tombol fisik, padahal lu cuman mencet touchscreen ya, kayak layar-layar HP modern lah. Di bagian sini ini ada beneran tombol fisik, ada driving mode selector, ada untuk buka kamera, ada shortcut untuk masuk ke vehicle setting, tombol hazard, dan ada fingerprint guys. Keren banget guys. Gue nggak tahu fingerprintnya buat apa. Mungkin pas lu masuk ke mobilnya, lu scan, langsung settingannya berubah semua. Cuman karena ini nggak pakai settingan fingerprint gua, jadinya unavailable. Di tengah sini kita buka dikit, udah dapat 2 cup holder, 2 colokan Type C, 1 wireless charger, dan ada tempat nih ya untuk lu nyimpan uang receh lu di tengah sini. Kalau misalkan lu nggak mau nyimpan uang receh di sini, di samping layar, di belakang layarnya nih kan, samping kan, di belakang layarnya buat nyimpen uang receh lagi guys. Nih misalkan lu megang uang receh 100 ribuan kan, kalau lu punya S-Class 100 ribu itu uang receh, lu bisa naruh di sini guys buat bayar parkir. Jadi storage ada di sini dan ada di belakang layar. Kalau di dalam sini lu dapat lagi 2 colokan Type C. Nah, ini storage itu nggak terlalu dalam ya, agak cetek, nggak sedalam mobil-mobil lain, cuman lu ada lah storage gitu. Lanjut lagi guys, sekarang kita ngomongin bagian driver nih. Setup digital speedometer, setir palang 3, ada pedal shifternya. Ini si batangan-batangan untuk wiper sama shifternya sekarang dia ada silvernya gini ya, supaya kelihatan mungkin lebih mewah. Tombol-tombol udah pasti lengkap sama kayak adik-adiknya. Ini ada tombol untuk ngatur si digital speedometernya ya, dan si digital speedometernya itu dia temanya bisa diganti-ganti. Dan di beberapa tema, kalau nggak salah tema yang sport, itu dia si layar tengahnya keganti juga guys. Jadi beberapa tema layar tengah
ikut keganti. Yang keren ya, gue nggak tahu ini bakal kelihatan di kamera atau enggak, si digital speedometernya ada feature 3D-nya guys. Jadi si angkanya, si speedometernya gitu-gitu ya 3D, kayak keluar dari layar. Keren banget guys. Penting? Enggak. Keren? Iya. Nggak tahu. Tapi apa ya, mobil modern tuh ada aja ini, dan ini tuh lucu guys, imut gitu. 3D, siapa yang kepikiran bikin 3D, tapi tiba-tiba di mobil ada. Yang canggihnya selain 3D digital speedometer, ada feature seandainya lu mau ngatur spion, itu lu cukup nengok aja. Misalkan lu mau ngatur spion yang kiri, lu nengok kiri dulu, lu pencet tombolnya, ntar dia langsung ngedeteksi muka lu dan udah berubah-berubah tuh spion yang kiri. Jadi lu tinggal pencet panah-panahnya doang, nggak perlu pencet selektor spion mana yang mau lu setting guys. Penting? Enggak. Balik lagi, keren? Iya. Oke guys, jadi kayaknya untuk feature dan segala macamnya sampai situ aja. Sekarang kita ngomongin driving feeling nih ya. Menurut gua angka gede sih untuk power dan torsinya itu bukan untuk kebut-kebutan sih. Itu untuk nge-support badan mobilnya yang gede. Jadi pas lu bawa mobilnya, yang lu rasain adalah smooth ya. Nah, G-Tronic itu enak banget kalau lu bawa di jalan tol. Pergantian giginya nggak kerasa, seamless. Power delivery-nya di mobil ini tuh bukan yang kayak saingan terberatnya BMW. Nah, kalau BMW, alhamdulillah yang gue udah pernah cobain juga, itu kerasa banget jambakannya guys. Lu kayak beneran ditarik-tarik. Sedangkan di S-Class ini tuh nggak kerasa. Lu kayak duduk di atas awan. Ditambah sama si air suspension-nya itu. Ini bener-bener numero uno guys. Oke, jadi menurut gue sampai sini aja bagian depan. Sekarang waktunya kita pindah ke bagian belakang. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang ini. Gue kasih tahu nih, kalau lu duduk di S-Class, lu harus duduk di belakang kiri guys. Ya kenapa? Nanti gue jelasin. Tapi pertama kita ngomongin yang ada dulu nih. Pertama, di bagian tengah sini lu dapet kisi-kisi AC ada 2. Ada layar kecil dan tombol-tombol untuk nyeting si AC-nya. Nah, di bawahnya lu dapet 2 colokan Type C dan 2 colokan HDMI. Kenapa HDMI-nya ada 2? Karena yang satu bisa ke sini dan yang satu lagi bisa ke layar yang kanan. Jadi bisa masing-masing colokin layar HDMI guys. Nah, selain layar HDMI, lu juga bisa nyolokin headset aux nih. Ini ada di samping TV-nya ada colokan aux, jadi lu bisa dengerin lagu masing-masing supaya lagunya nggak campur-campur gitu. Misalkan lu dan cewek lu punya selera lagu yang beda-beda, nah ini tenang aja, di S-Class lu bisa dengerin masing-masing. Canggih. Panoramic sunroof udah pasti ada. Di bagian pilarnya ada kisi-kisi AC juga, dan ada hanger buat ngegantung jas lu ya kan, karena lu kalau pakai jas di mobil tuh kan agak gerah ya, jadi lu bisa digantungin. Di bagian sini tombol untuk ngatur si electric seat-nya, untuk buka tutup panoramik, buka tutup sunshade, dan privacy screen, karena di mobil ini udah lengkap banget guys. Supaya nggak diintipin ya, lu dapat si 2 ini nih, 2 privacy screen, samping dan belakang. Nah, untuk joknya, selain dia udah electric seat, lu juga udah dapet heated and ventilated seat. Tadi kan kalau di depan lu dapetnya heated doang. Nah, di sini lu dapat heated and ventilated. Ditambah lu bisa pijet guys, bisa massage. Dan ini pilihan massage-nya banyak banget guys. Ada yang untuk backrest, ada yang untuk calf, ada yang klasik tuh yang biasa-biasa doang, ada yang wave itu dia kayak jadi gelombang gitu. Pokoknya segala jenis massage ada, kecuali yang plus-plus ya. Selain pijet, selain heated and ventilated seat, lu bisa duduk kayak gini. Selonjoran guys. Tuh. Makanya kenapa tadi gua bilang lu harus duduk di belakang kiri, karena yang bisa selonjoran cuman di bagian sini. Lu nyalain ventilated seat supaya adem, lu nyalain pijetnya,
habis itu lu duduk selonjoran. Nah, gak cuman itu. Untuk bagian anget-anget nih, ada yang namanya neck warmer guys. Itu dia bisa ngeluarin hawa-hawa anget di bagian leher lu. Kurang parlente apalagi, lu kurang rich man apalagi. Bang, tapi kan kalau lu duduk selonjoran ngontrol layarnya susah. Benar, itu gue setuju. Makanya ada tab ini guys. Tab ini lu dikasih tab sama Mercy supaya lu gampang ngontrol layar. Kalau misalnya seandainya lu lagi duduk selonjoran kayak gini. Bukan cuma ngontrol layar yang sebelah kiri doang, dia juga bisa di-assign ke layar yang sebelah kanan. Jadi lu bisa ngisengin temen lu, atau lu kalau misalkan mager gerak ya, lu bisa ngontrol layar kanan dari sebelah kiri. Nah, di bagian tengah sini, selain lu dapat layar, lu dapat storage ya untuk nyimpen uang receh lu lagi, dan ada wireless charger. Selain wireless charger, di dalam sini juga ada 2 colokan Type-C guys. Seandainya lu lagi males ngecharge pakai wireless. Nah, storage-nya ada lagi di bagian tengah sini guys. Nah, dapat storage lagi. Di dalam pintunya ada pintu lagi guys untuk nyambung ke bagian bagasi. Jadi seandainya lu mau ngambil barang yang kecil-kecil gitu ya di bagian bagasi, ini masih bisa. Atau kalau misalkan lu mafia, lagi ada musuh lu di bagian belakang, lu habis culik, lu bisa langsung interogasi guys. Oke guys, terakhir sebelum kita masuk ke bagian closing, gue mau ngomongin safety feature ya. Jadi kalau kita ngomongin safety feature mobilnya udah pasti canggih lah, ini kan top of the line ya. Kayak asisten itu semua udah pasti ada. Nah, yang istimewa itu ada di bagian seatbelt guys. Ya, ini cuman ada untuk orang yang duduk di belakang kiri dan belakang kanan, dan ini namanya adalah belt bag. Kenapa namanya belt bag? Karena ini adalah campuran seat belt dan airbag. Jadi misalkan lu pakai ya, nih habis lu pakai, terus amit-amit nih lu kecelakaan, ini si seat beltnya ada airbagnya guys, untuk memberikan perlindungan maksimal untuk para pak bos dan para bu bos. Nah, airbagnya itu bukan cuma ada di seatbelt doang, ada di bagian samping sini, dan ada juga di jok depan bagian belakang guys. Nah, airbag yang di sini, ini setahu gue baru ya, kemarin gue sempat bawa S-Class yang 1 generasi di bawah ini. Seingetan gue ini belum ada, jadi brand new di generasi V223. Oke guys, akhirnya kita udah nyampe di ending video nih ya. Setelah gue cobain mobilnya, gue review, menurut gue kalau lu beli S-Class, lu gak cuma beli mobil, lu beli statement juga guys. Lu mengstatement, menyatakan kalau lu udah up there, lu udah nyampe, lu udah sukses. Nah, kalau lu pengen cobain langsung mobil ini, lu rasain pijetnya, lu bawa mobilnya, lu bisa langsung datengin mobil ini di bursa mobil BSD dan bursa mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau S-Class bukan selera lu dan lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, bisa banget lu tinggal datengin Instagram yang ada di layar. Oke, jadi sampai sini aja Golden Hour. Gua mau pijet sambil anget-anget di jok belakang S-Class. Jadi gue udahin aja videonya. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye.